Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sofi, NIM saya 372, saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu pertemuan 10, yaitu dari matkul pemrograman web. Langsung saja, ini yang pertama, jika Anda ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer, Anda memilih menjadi front-end atau back-end, atau justru memilih full stack. Jelaskan alasan Anda. Ini alasan saya akan disuruh menulis tangan, yaitu saya memilih menjadi full stack karena saya ingin bisa menguasai semuanya, baik bagian tampilan front-end atau bagian sistem dan data back-end. Dengan begitu saya lebih mudah dan bisa konsisten saat membuat aplikasi karena saya paham alur kerja dari awal sampai akhir. Selain itu, saya juga bisa menyesuaikan desain dengan logika program secara langsung tanpa harus tergantung pada orang lain. Jadi, proses pengembangan jadi lebih efisien dan saya juga bisa belajar banyak hal sekaligus dan bisa memberikan pengalaman untuk nantinya saat saya magang ataupun langsung turun ke dunia kerja. Itu alasan saya memilih menjadi full stack. Lalu yang kedua yaitu ini aspek perbedaan front-end sama back-end. Di sini yang pertama fokus. Untuk front-end apa yang dilihat dan digunakan oleh pengguna, yang back-end apa yang terjadi di balik layar. Lalu yang kedua contoh tugas yaitu membuat tombol, warna, layout, animasi. Untuk back-end mengolah data, simpan data ke database, dan proses login. Yang nomor 3 bahasa pemrograman yaitu HTML, CSS, JavaScript, sedangkan untuk back-end PHP, Python, Node.js, dan MySQL. Lalu yang keempat framework populer. Untuk front-end, React, Vue, Angular, yaitu untuk back-end Laravel, Express, dan Django. Nomor 5 tampilan. Untuk front-end bisa langsung dilihat di browser. Untuk back-end tidak terlihat dan hanya bekerja di server. Nomor 6 tujuan. Untuk front-end membuat UI UX interaktif, kalau back-end menangani data dan proses bisnis. Untuk nomor 7 testing yaitu front-end manual test, responsive test. Untuk back-end unit test, integration test, dan API test. Untuk nomor 8 arsitektur aplikasi. Untuk front-end client side, kalau back-end server side. Untuk nomor 9 database. Untuk front-end tidak langsung berinteraksi karena front-end hanya tampilannya, kalau back-end mengelola dan memproses data dari database. Untuk nomor 10 API, mengonsumsi API, kalau back-end membuat dan menyediakan API. Nomor 11 performa, fokus pada kecepatan tampilan UI, kalau back-end fokus pada efisiensi proses dan query. Nomor 12 keamanan. Untuk front-end validasi form dasar, proteksi, dan input user, kalau back-end autentikasi, otorisasi, dan enkripsi data. Nomor 13 SEO Google atau Google Ranking. Untuk front-end berpengaruh karena konten tampil langsung, dan untuk back-end tidak langsung berpengaruh. Nomor 14 UI UX design, wajib memahami konsep desain, kalau back-end tidak wajib, tapi baik jika paham karena dia kan membuatnya karena kan dia berada di balik layar. Untuk 15 development, biasanya untuk front-end ke CDN atau hosting statis, kalau back-end ke server atau cloud service. Nomor 16 yaitu perangkat yang diuji. Untuk front-end di desktop, tablet, dan mobile. Untuk back-end di server dan berbagai skenario request. Nomor 17 komunikasi dengan server, mengirim request dan menerima respons. Untuk back-end menerima request dan mengirim respon. Nomor 18 rendering, yaitu untuk front-end menampilkan langsung di browser
dan backend menyiapkan data yang akan ditampilkan. Nomor 19, ketergantungan. Untuk frontend butuh data dari backend dan sebaliknya backend butuh permintaan dari frontend. Untuk nomor 20 yaitu hasil akhir. Untuk frontend tampilan yang menarik dan interaktif dan backend proses yang berjalan lancar di balik layar. Lalu yang selanjutnya, pilih salah satu framework backend PHP. Di sini saya memilih Laravel untuk membuat form sederhana yang ada proses CRUD-nya. Apa itu Laravel? Laravel adalah framework PHP berbasis MVC, model view controller yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara cepat, efisien, dan terstruktur. Laravel menyediakan fitur-fitur modern seperti routing, autentikasi, migrasi database, dan template engine Blade yang memudahkan pengembangan aplikasi skala kecil hingga besar. Di sini saya memilih Laravel 11. Laravel 11 adalah versi Laravel yang lebih ramping dan minimalis, namun tetap kuat dan lengkap untuk kebutuhan pengembangan web modern. Laravel itu ada banyak versi ya, dan di sini saya memilih Laravel 11. Lalu untuk ciri khas yang dimiliki Laravel, 1. MVC, model view controller. Laravel memisahkan logika tampilan dan data, membuat kode lebih rapi dan mudah dikelola. Lalu yang kedua, routing yang sederhana. Yang ketiga, Blade templating. Yang keempat, Eloquent ORM. Yang kelima, Artisan CLI. Yang keenam, migration dan Cider. Yang ketujuh, middleware digunakan untuk memfilter request. Contoh hanya user login yang bisa akses halaman tersebut. Langsung saja, selanjutnya yaitu yang kedua, saya akan buat form CRUD sederhana dari Laravel 11 tadi. Langkah yang pertama yaitu kita buka dulu web Laravelnya. Ini ada tutorial cara install Laravel dan menjalankan Laravel ya teman-teman. Langsung saja, langkah pertama yaitu instalasi Composer. Sebelumnya kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Untuk Laravelnya itu menyesuaikan PHP-nya ya teman-teman. Langsung saja kita start. Lalu ini untuk langkah pertama, instalasi Composer. Kalian bisa install Composer dari link ini. Ini untuk yang menggunakan Linux, ini yang menggunakan Windows. Kita buka command prompt. Ini untuk langkah pertama yaitu kita cek komposernya. Dan sebelumnya saya sudah download Composer. Jika kalian isi download Composer ya ini ya. Lalu langsung saja kita cek. Kita tulis Composer di sini. Lalu kita enter. Ini untuk yang sudah mendownload Composer tampilannya akan seperti ini. Lalu langkah yang kedua yaitu membuat project Laravel. Kita lihat dulu di foldernya. Kita kan menggunakan XAMPP, jadi ditaruh di XAMPP, lalu di htdocs. Ini jika filenya nanti kita taruh di dalam htdocs ini. Kita ketik cd XAMPP slash XAMPP slash htdocs. Lalu kita enter, dan di sini kita jalankan
perintah berikut di dalam terminal, yaitu kita jalankan create project. Kita akan membuat project Laravel 11-nya. Kita copy, lalu kita paste di sini, lalu kita enter. Kita tunggu Laravelnya terinstall dulu. Dan untuk proses instalasinya ini pastikan kalian terhubung ke internet. Lalu setelah selesai, langkah ketiga yaitu menjalankan Laravel 11. Silakan teman-teman jalankan berita berikut di terminal atau CMD. Kita copy, lalu kita paste di sini. Ini untuk masuk ke dalam folder project kita yang bernama Laravel 11. Kita copy, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan di sini PHP Artisan Server. Lalu nanti kita akan jalankan di localhost. Maaf, ini yang kita copy. Lalu kita paste di sini. Lalu kita enter. Lalu kita coba buka ini http localhost 8000. Langsung saja kita coba klik di sini. Dan ini untuk tampilan Laravel 11-nya. Ini kita sudah menginstal ya, ini sudah terinstall. Lalu yang selanjutnya yang langkah 4 yaitu menjalankan storage link. Ini kan sudah selesai, lalu kita disuruh Ctrl C. Lalu kita ketikkan di sini PHP Artisan Storage Link, kita copy. Lalu kita enter. Ini Laravel itu hanya bisa mengakses file yang berada di dalam folder public, sedangkan file-file atau gambar yang kita upload akan berada di dalam folder storage. Terus bagaimana caranya agar Laravel bisa membaca file-file yang telah di-upload tersebut? Ya, jawabannya adalah dengan cara smiling atau storage link, yaitu yang kita buat tadi. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat model dan migration. Langkah pertama yaitu koneksi database. Pertama-tama kita konfigurasi koneksi antar MySQL dan dengan Laravel 11. Caranya yaitu kita buka file di htdoc tadi, kita buka file Laravel 11-nya. Lalu ini .env. Lalu kita ubah database-nya seperti ini tadi. Ini kita hapus ya.
Ini untuk database-nya kita ubah jadi db laravel 11. Lalu ini root, lalu passwordnya kosong. Lalu setelah itu di sini kita tambahkan db sudah selesai. Lalu kita Ctrl S. Lalu untuk selanjutnya yaitu membuat model dan migration. Kita langsung buka Visual Code ya. Visual Code. Lalu kita buka file. Kita buka foldernya, open folder. Kita cari folder tadi di exampp htdocs, lalu laravel 11. Kita select folder. Dan ini foldernya sudah kita buka. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat model dan migration. Kita buka untuk yang di terminal, langsung saja kita ketikkan di terminal. Ini kita copy, lalu kita tempelkan di sini, lalu kita enter, dan ini otomatis akan membuat migration, yaitu ini create product. Kita otomatis akan mendapatkan file baru, yaitu ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan violet atau kolom di dalam migration. Kita buka ini migrationnya, kita tambahkan di public function app. Kita salin kodenya, kita taruh di sini public function app. Ini kita tempelkan di sini, lalu kita Ctrl S. Lalu langkah yang keempat yaitu menambahkan mass ACI segment, merupakan sebuah properti array yang berisi file-file yang ada di dalam tabel migration. Silakan teman-teman buka file models, lalu ke product, models, ini product. Lalu ubah kodenya seperti ini, kita copy saja, lalu kita tempelkan di sini, Ctrl A, Ctrl V, lalu kita simpan. Lalu setelah itu
kita akan menjalankan proses migrate. Kita jalankan di command prompt saja ya. Kita copy, kita paste di sini, lalu kita enter. Dan ini ada pertanyaan, jika keluar pertanyaan seperti berikut, itu artinya kita belum memiliki database di dalam MySQL dengan nama db laravel 11 dan apakah kita ingin buat. Lalu kita ketik yes di sini, kita akan membuat database di dalam MySQL, lalu kita enter. Dan ini hasilnya. Lalu kita cek di dalam database-nya ya. Kita buka database-nya di PHP MyAdmin. Kita buka. Kita lihat di sini. Dan ini database-nya sudah kita buat ya, dan database-nya sudah muncul di PHP MyAdmin dari yang kita buat di command prompt tadi. Dan ini untuk isi-isi database-nya sudah lengkap di sini. Ini ada chat, slot, ada semua. Lalu langkah yang keempat, yaitu menampilkan data dari database. Langkah pertama, membuat controller produk. Pertama kita akan buat sebuah controller terlebih dahulu. Controller ini yang bertugas untuk mengatur semua aksi-aksi di dalam project ya, dan akan menghubungkan antar model, view, dan juga router. Kita akan jalankan di command prompt. Ini kita copy, lalu kita paste di sini, lalu kita enter. Lalu setelah berhasil dijalankan, maka kita akan mendapat satu file controller baru yang ada di folder http controller. Kita buka http, dan ini hasil dari kita buat tadi, produk controller. Kemudian ubah semua kode seperti berikut, seperti ini ya. Kita copy, lalu kita pastekan di sini, lalu kita simpan. Lalu dari perubahan kode di atas, maka kita akan ini ya, ini penjelasan dari pertama kita harus melakukan import model. Ini import model, lalu juga import return type. Ini setelah itu di dalam kelas product control kita menambahkan sebuah metode baru dengan nama index. Ini ya, public function index. Lalu langkah yang kedua yaitu membuat route produk. Setelah controller berhasil kita buat, maka langkah berikutnya adalah membuat routernya. Route ini akan bertugas sebagai penghubung antara pengguna user dengan aplikasi. Ini untuk ilustrasinya. Lalu teman-teman kita buka file router.web.php. Router, kita cari ini .php, lalu kita paste codingannya, copy,
kita tempelkan di sini, kita simpan. Untuk memastikan apakah router tersebut sudah digenerate oleh Laravel, kita bisa menjalankan perintah berikut di dalam terminal atau CMD. Kita lihat di command prompt, kita ketikkan di sini, ini kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu kita enter. Dan hasilnya akan seperti ini. Lalu langkah yang ketiga yaitu membuat view untuk menampilkan data. Kita buat folder baru dengan nama produk di dalam folder resource view. Kemudian di dalam folder produk tersebut silakan buat file baru dengan nama index.php. Kita buka, kita membuat file baru ya di dalam folder produk. Kita cari views, search, views. Kita buat folder baru bernama produk, new folder, klik kanan, lalu new folder, lalu kita buat di sini lalu kita klik kanan, kita buat file baru bernama index.php, new file, lalu kita kasih nama index.php. Lalu kita salin codingannya, kita paste di sini. Lalu kita simpan. Setelah itu langkah yang keempat, kita uji coba menampilkan data produk. Sebelumnya, untuk menampilkan data produk ini kita ketikkan di sini php artisan server. Jika kalian tidak menuliskan ini di CMD atau di terminal, kita tidak akan, maka data project ini tidak akan mau tampil. Maka kalian ketikkan ini dulu, php artisan server, lalu kita enter. Lalu kita cek di sini. Kita klik ini. Dan ini tampilan dari ini adalah tampilan dari data tadi. Lalu langkah selanjutnya yaitu langkah yang kelima, insert data ke dalam database. Langkah pertama yaitu kita menambahkan metode create dan store di controller. Kita akan menambahkan metode baru yaitu dua metode. Yang pertama yaitu create dan storage. Create digunakan untuk menampilkan halaman form tambah data. Yang storage digunakan untuk insert data ke dalam database dan melakukan upload gambar. Langsung saja kita buka VS Code, lalu kita buka
app http controller di product controller. Kemudian kita ubah kodenya, kita copy, lalu kita paste di sini. Kita Ctrl A, kita Ctrl V, lalu kita simpan. Setelah itu di sini kan ada create produk ini ya. Ini ada image, title, description, price, dan stock. Untuk image itu filenya wajib diisi dan ini harus berupa gambar. Lalu yang kedua, title ini juga wajib diisi, minimal 5 huruf karakter, 5 karakter atau huruf. Jika kurang dari 5 tidak akan bisa muncul. Lalu ini untuk deskripsinya memiliki 10 karakter atau huruf. Lalu bridge, lalu stock ini juga wajib diisi semua. Lalu langkah yang kedua yaitu membuat view from create product. Di research, di produk tadi kita akan buat file baru bernama create.php. Kita klik kanan, lalu kita pilih new file, lalu kita kasih nama create.blade.php. Kita copy codingannya, lalu kita paste di sini. Lalu kita simpan. Lalu langkah yang ketiga yaitu uji coba insert data produk. Kita coba ya. Kita akan uji coba insert data produknya. Kita masukkan, pilih host file, lalu kita pilih gambar yang akan dimasukkan di dalam tabel itu. Ini ada kue, kita open, kita masukkan, lalu pilih judulnya yaitu muka cake. Kita kasih nama, lalu kita kasih deskripsi. Lalu kita masukkan harganya di sini, misalnya 20. Lalu kita kasih stok di sini. Ini kalian bisa pilih. Ini misalnya ada 5. Lalu kita save. Dan di sini akan menampilkan data berhasil disimpan. Lalu langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang keenam, menampilkan detail data by ID. Langkah pertama, menambahkan method show di controller. Kita buka controller, app http controller, product controller. Lalu kita paste di sini. Kita copy. Kita paste di sini.
Lalu langkah yang kedua yaitu membuat view detail data produk. Setelah menambahkan metode, maka langkah selanjutnya adalah membuat view untuk menampilkan datanya. Silakan teman-teman buat file baru dengan nama showplay di dalam folder resource view produk. Di dalam tadi resource, di produk sini kita buat file baru bernama showplay. Lalu kita copy, lalu kita paste di sini. Kita simpan. Dari codingan ini ada image, ini image src menampilkan gambar, lalu ada produk title, ini ada rp untuk menampilkan harga, menampilkan deskripsi, menambah stok. Lalu langkah yang ketiga kita uji coba menampilkan detail data produk. Kita buka. Kita refresh dulu, lalu kita pilih ini, zoom. Dan ini akan menampilkan deskripsi rinci dari data ini paket, ini harganya, ini stoknya. Lalu langkah selanjutnya yaitu edit dan update data ke database. Langkah pertama yaitu menambahkan metode edit dan update di controller. Edit digunakan untuk menampilkan halaman form edit data, lalu update digunakan untuk update data ke dalam database dan melakukan upload gambar opsional. Sekarang kita buka file controller di product controller. Lalu kita copy, kita paste di sini. Untuk product controller itu, jika ingin mengubah misalnya dari codingan ini ada dua metode, yaitu tadi function edit dan function update. Ini function update dan function edit. Ini function edit yang kita gunakan untuk menampilkan halaman form edit data, dan di dalam metode tersebut terdapat parameter $id yang mana isinya akan diambil dari ID yang ada dalam URL browser. Ini ya. Lalu di dalam metode tersebut kita melakukan get data ke dalam database menggunakan model baru berdasarkan ID. Ini. Lalu setelah data didapatkan, kita tinggal kirimkan data tersebut ke dalam view menggunakan POM-page. Reader POM-page ini ya. Lalu langkah kedua membuat view form edit data produk. Langkah selanjutnya adalah membuat view untuk menampilkan halaman form edit data produk. Lalu kita tambahkan file lagi, file baru.
di produk, kita klik kanan, lalu kita pilih new file, kita kasih nama edit.php. Lalu kita copy codingannya, kita pasang di sini, kita simpan, lalu kita uji coba di sini. Ini kita pilih mana yang mau diedit, misalnya kita ganti ya ini fotonya, kita ganti jadi nih, kita open. Ini kita ganti namanya jadi lalu kita update, dan ini menampilkan data berhasil, dan ini dari gambar yang kita update tadi. Lalu langkah selanjutnya, delete data dari database. Yang pertama akan menambahkan metode dstory. Kita akan metode baru di dalam controller, metode yang bertugas melakukan hapus data. Sebelumnya kita ubah dulu, kita buka produk controller, lalu kita simpan. Jika kalian ingin mengedit atau menghapus itu di dalam produk controller ya, kita ganti codingannya di produk controller. Lalu langkah selanjutnya kita coba hapus datanya, kita hapus, dan ini akan menampilkan apakah Anda yakin, lalu kita klik OK. Dan ini akan menampilkan data berhasil disimpan. Ini maaf ya, namanya masih tutorial Laravel 11 untuk pemula. Jika kalian ingin mengganti namanya, kalian bisa menggantinya di produk controller ini. Sekian dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.